Sudah? Sekarang kita berbaris bersama. Ngapain? Kencang-kencangan. Kita latihan baris berbaris. Kan kita janjian mau jadi maco, kenapa jadi pelatih air sumur? Itu yang wantu, itu kan air sumur namanya. Cilidar. Ingat, Iya, Bang. menjaga kemacuan kita. Iya. Ya kan? Iya, Bang. Kita harus maco. Jangan berisik. Iya, kenapa? Itu, lu belum bayar somai. Maaf, Om. Maaf, Bang. Hai. Kita mau nyari Sasa. Oh, Abang. Wah, badan gede, nggak tahu kemarin minta teh. Ada saingan kita tuh, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Us? Ya, Pak Ustad. Jangan dipisah. Ngomong tuh jangan dipotong-potong. Pak Us. Saya ini maco Pak Ustad dandan gini. Kau juga maco, Pak Maco, Ustadz. maco, Udah maco. maco. Udah Ana ngapain? juga maco. Maco Hah? kan? Makan jombro. Ya. Ini maco. Pantas masih ada bumbunya. Sama. Punten, panggilin dulu Sasanya. Oh iya. Iya. Saya bentar ya, tunggu sini ya. Nah, Kepada saudara Sasa, ditunggu di depan atau depannya yang akan menunggu di ruang tunggu. udah datang. Ting tong. Wah, udah keluar. Iya. Itu Sasa dicari tuh. Ini siapa sih? Ini kakak saya, it's my brother. Wow. Kita masih ada harapan. Masih ada harapan. Yeah, I guess we'll just take off. Alright. Ya. dadah Sasa. See you. Dadah. Dadah lu bahasa Inggris dong. Goodbye. Dadah. Dadah. Oh, jadi ini gaya-gaya maco nih mau caper ya? Sasa tuh demen namanya cowok maco Pak Ustad. Ya, Makanya kita dandan Iya, bertiga. model-model kayak daun. Emang maco mesti begini? Iya dong, pasti Ini dong. ngorbanin begini masuk angin nih. Terawih repot nih ntar abis ini. Pak, nih. Udah dianggotin umur. Jadi menurut Pak Ustad sebenarnya maco itu Menurut saya maco-nya ala Rasulullah itu Ya, nggak seperti apa? selalu tampil aneh kayak begini. Oh. Jadi maco itu akan tampil inner beauty, tahu nggak? Inner Kecantikan beauty. dari Kecantikan. dalam. Nggak harus begini dipaksain. Nabi itu akhlaknya bagus, bicaranya orang seneng, salah. ya kan? Kalau begini belum tentu orang demen nih. Bener. Iya, saya kan nggak tahu Pak Ustad. Udah. Kita orang baru, Pak Ustadz. Ya udah. Sekarang ganti sekarang. Berarti salah juga nih. Ganti udah ya. Iya, Pak Ustadz. Cowok ganteng ini dewa. Pak Ustad. Lu sih pakai aneh sama dia tuh. Cowokku yang ganteng ini. Ustad ini jangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Ini teman saya. Abang. Sholatnya kecepatan. Abang. Teman saya ini. Masih gini. Bentar. Membaca doa. Gimana sih? Bapak ngikut sholat lama pingsan. Ikut sholat cepet ketinggalan. Kodok. Mendingan Bapak aja deh. Betul. Lagi cepet banget sih. Tahu abang. Ya kan kemarin suruh Ustadz begitu, sholat jangan lama-lama. Maksudnya lama-lama tuh bukan begitu, Bang. So tau lo Nggak ngajarin bisa. gue. Gue di Arab lama, Ngapain? nyasar. Ada apa lagi sih? Allah Akbar. Biasa. Ini Pak Ustadz. Kemarin ribut. Sekarang sholat ribut juga. Kenapa masalahnya? Kemarin saya sholat ngikutin cara Nabi salah. Ini sekarang sholat kecepatan salah. Yang bener yang mana Pak Ustadz? Nih, yang disebut sifatnya sholat Nabi itu nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Waktu lagi Nabi di Masjid Nabawi, ada orang laki-laki masuk ke masjid, terus dia sholat. Setelah sholat, dia datengin Rasulullah SAW. Setelah salaman, kata Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat, karena sungguhnya engkau belum dianggap sholat. Sampai 3 kali nih orang. Akhirnya begitu ngadep lagi ke Nabi, dia nyerah, dia pasrah. Kalau ada sholat yang lebih bagus dari itu, ajarin saya ya Rasulullah. Baru dia tuh Rasulullah kemudian
bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbigil wudu." Kalau kalian mau sholat, wudu yang bagus. Summa kabbir, kemudian takbir. Takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah oleh kalian dari Al-Qur'an, Al-Fatihah. Jangan kelamaan, jangan juga kecepetan. Kemudian begitulah kalian kerjakan sholat dengan tumakninah, dengan tenang. Tapi bukan berarti lama. Udah baca Yasin, senapas-senapas. Misalnya Yasin, 3 detik. Udah, Tat, sekarang saya ngerti. Ayo ulang lagi, ayo. Ulang lagi yang kayak tadi. Mah, beliin HP baru dong, yang mahal gitu, yang bagus. Amel, handphone kamu kan masih bagus. Ngapain beli handphone baru? Ma, please deh, tapi kan Amel tuh pengen lebih keren dari teman-teman. Yang mahal lah, yang lebih mahal dari yang lainnya. Biar Amel tuh kelihatan, ih Amel, HP-nya bagus banget. Ih Amel, jadi pengen gitu Ma, ya beli. Amel, kalau kamu pakai handphone bagus, nanti temen kamu bilang Amel lebay gitu. Nanti kamu iri. Temen-temen kamu juga nggak mungkin pakai handphone yang bagus. Mau beli. Berangkat sekolah yuk. Nggak mau, Ma. Nggak mau. Beli HP baru dulu. Mel, aku punya handphone baru dong. Tuh kan, nah itu lebih bagus, Pak. Amel, udah berangkat sekolah sama teman-teman kamu ya. Itu paling handphonenya minjem. Enggak, beli baru kan ya? Tuh kan. Aku berangkat sekolah duluan ya. Ya udah, sana duluan aja. Pokoknya Tuh, gara-gara handphone nggak mau sekolah. ya tapi dia tuh handphonenya lebih bagus. Janji deh nggak bakal hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kenapa Amel kok nangis? Ah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok nangis. Enggak, Amel sebel sama mama. Soalnya Amel kan minta HP baru kan, yang kayak itu tuh si temen Amel itu yang bagus banget. Tapi mamanya nggak mau, jadi kan Amel sebel. Amel nggak boleh gitu. Papa, mama itu adalah orang tua yang harus dihormati. Amel mau masuk surga nggak? Mau. Iya, kalau mau bareng sama saya, ya. Mama juga ikut dong. Tapi syaratnya, sebab nanti ada lagi hadis Nabi. La yadkhulul jannah aqun. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Tuh, Amel kan nggak mau kan? Ya udah deh mah, maafin Yaudah. Amel ya. Iya sayang, mama maafin ya. Tapi jangan lupa ya HP barunya. Pulang sembahyang menambah. Jadi kayak gitu. Jarang Benda gua kemana nih? Jadi Ustaz ya, Assalamualaikum. Hei, pada nggak ngeliat sendal nih? Ada apaan sih teriak-teriak? Sendal gua hilang. Untung nggak gua ada. What's your problem? Sendal gue mana baru lagi? Astagfirullahaladzim. Ada apa sih, Neng? Ribut-ribut, marah-marah melulu. Sendal hilang, Tat. Tahu nggak? Marah itu kan temannya setan. Temennya di mana tadi? Tadi di mana? Ini sendal saya ada ini. Tuh, ya kan? Sendal jauh semua nenek. Di sana. Sendal no. Oh, Tuh ada. Saya punya ada. Tadi pakai saya sendal nggak nggak? punya. Tadi pakai sendal nggak? Dia pakai sendal, Tat. Masa kemarin pakai terpal? Sendal. Ya udah, lagian cuma sendal doang. Udah ikhlasin aja. Bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres. Emang sendal saya meninggal, Tat. Innalillahi itu lapat umum. Apa aja kena musibah, innalillahi. Ini aja kemarin. Apa Ya, innalillahi. Ya kan? Dompetnya hilang gitu kan. Udah ikhlasin, ntar ada yang balas. Tenang aja. Tawakal ya. Yuk. Lagian Kita pulang duluan ya. Lagian nggak pakai sendal aja gaya. Assalamualaikum. Lagian kan bisa nyetir. Orang sendal hilang suruh ikhlas. Ikhlas di mana?
saya paham deh Sultan, paham. Pamit deh. Pada pulang juga ya. Saya saja. Tuh Ustaz. Nah, belum bernama. Salam. Nanti juga mau pulang juga kayak gini. Astagfirullahaladzim. Nggak sampai. Gak boleh. Wah. Lu yang botan-botan aja lah sendal digembok. Ini, makanya dengerin ceramahnya Pak Ustadz. Harta itu harus kita jaga, walaupun kita lagi sholat. Ini. Ya ini hartaku. Bule lo nih. Wow. Siapa nih? Nggak saya Pak Ustadz. Ini kan tadi ceramah Pak Ustadz kan. Mesti kita jaga. Boleh. Tawakal cukup nih namanya kalau begini nih. Wah, harta satu-satunya nih Pak Ustadz nih. Ini sama jangkar-jangkarnya nih. Iya. Masya Allah. Kapal selam nyasar ke dapur mak saya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Motor taruh di mana, Bang? Ini sih. Motor. Ini saya ngambilnya gimana? Ini beli pare. Ini kemarin. Gini. Iya. Ya. Lupa bercanda lu pada keterlaluan ah. Udah ah. Ini pulang. Bawa motor, bawa motor. Apa? Sendal aneh mana nih? Sendal. Ini kali nih. Coba ngap Pak Ustadz. Nah, ini. Masa Pak Ustadz pakai sendal Fir'aun? Sendal Pak Ustadz nggak ada. Tadi di sini dekat sendal ente. Innalillahi. Siapa meninggal? Itu innalillah. Ya salam. Pak Ustadz sendalnya naruh di mana? Di sini tadi sebelah ente. Oh, udah tenang Pak Ustadz. Tenang Pak Ustadz. Kenapa? Ikhlasin aja. Assalamualaikum. Ikhlasin aja, ikhlasin. Ente pergi juga, Us. Ya Rahman, ya Rahim. Kata Nabi diterusin nih. Nah, ini bagian yang paling kita mesti waspadain. Wa yamanil munkar wan nakiru zuwaruhu. Wahai kalian yang nanti bakal didatengin tamu di kuburan. Siapa coba? Malaikat, munkar, nakir. Ngapain coba dia datang ke kuburan kita? Nanya dengan satu pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Oh, dia bisa jawab. Allah Tuhanku. Wah, satu. Siapa nabimu? Muhammad. Oh, dia Tahu. Jelas sembarangan lu. Terus kayak apa kitab Quran, ya kan? Dia bakal diluaskan. Udah bisa jawab. Udah bisa jawab, diluaskan kuburnya. Ini menurut riwayat Nasai dan Imam Ahmad itu dikatakan diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Dihamparkan tikar dari surga, dihembuskan kesejukan dari surganya Allah. Ya udah deh. Persiapin diri kita masing-masing. Ingat, Meng. Persiapin. Ya. Yang lain juga. Saya tutupin dulu deh sampai di sini dulu nih pengajian. Kita sambung lagi tahun depan insya Allah. Oh, lama amat ya. Iya, besok lagi habis tarawih kita terusin, ya. Beresin dulu. Ngapain? Gua kasih tahu. Tadi dengar nggak kata Pak Ustadz? Dengar. Jadi caranya masuk surga gampang. Yang penting bisa menjawab pertanyaan malaikat. Berarti gue besok nggak mau puasa. Terus? Gue nggak mau ngaji. Mau ngapain? Gue nggak mau sholat. Gue apalin aja pertanyaannya malaikat. Besok sama aja. Masuk surga apaan? Hah? Masuk surga. Apalin. Yang tadi pertanyaan malaikat. Saya udah hafal. Siapa dia Pak Masuk Ustadz? surga. Udah apa? Udah hafal. Besok saya nggak mau puasa. Puasa nggak mau. Nggak mau puasa? Ngaji, nggak mau nih Pak Ustadz. Ya kan kalau orang hafal pertanyaan dari malaikat itu akan masuk surga. Tuh. Ya kalau udah hafal begitu. Ya gimana Pak Ustadz? Coba dites dulu sini. Ibaratin aja nih malaikat, ya kan? Ya nggak usah megang ginian. Namanya juga kan menguji. Iya, kalau salah siapa tahu aja. Iya benar. Iya, gitu. Ya udah coba nih jawab pertanyaan pertama. Ya boleh. Malaikat nih. Man rabbuka? Jawab. Katanya udah hafal. Jawab. Dul. Kurang tebal Pak Ustadz. Itu bukan malaikat.
Tadi. Malaikat nggak? Udah nyiapin apa tadi pertanyaan? Yang pertama, man rabbuka? Tuh, ditanya. Nih coba gua tes Adul. Iya. Man rabbuka? Allahu Robbi. Lulus. Alhamdulillah. Ayo surga dulunya. Pak Ustadz, apa yang sudah ditentukan pertanyaannya harus sesuai, jangan dirubah-rubah Pak Ustadz. Nggak Cuma bisa. bahasa Indonesianya. Ana udah denger dari belakang tadi, lu nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, katanya mau itikal aja. Yang begini nggak kudu dipersiapin. Walaupun dia nggak ngapalin, kalau dia soleh, puasa, ngaji, sholat, zakat, dia bisa jawab dengan sendirinya. Tetep aja kagak bisa nyontek. Jadi yang kejawab semua itu amal ibadah kita. Nah, Gitu bang nih paham agama. Ya gue juga paman dirubah. loba. Belinya lain kali. Jul, beresin. Ama bisa jawab. Beresin. Beresin. Nggak, gue mau sholat. Sholat di mana? Rumah. Bang si Ano, si Dinyo Ronaldinho jadi bang pindah ke Madrid bang nih. Padahal dia bagus itu di Anon bang. Di klub yang sebelumnya. Ngapa pindah sih bang? Resep kita itu ngeliatnya di Madrid. Gitu. Terus lagi si Ano nih bang, mau pindah, pada pindah-pindahan begitu bang nih. Emang main bola tuh dikejar apaan sih tuh? Bang. Dari abang lah ditanya diem aja. Suara mahal bang. Lah abang kayak diem tahun dulu. Bang suara mahal apa sariawan bang? Ente ngomong mulu. Ada apaan bang? Ingat gak kata Ustaz Suki? Apa? Diam itu emas. Berarti Kalau nggak perlu amat ngomong, jangan ngomong. Diem. Makin banyak gue diem, makin banyak emas gue. Nggak muat nih, ntar nggak muat, nggak muat. kalau begitu kalau udah banyak bagi aneh bang ya? Bagi-bagi enak aja. Kalau mau dibagi ntar, gimana ceritanya bang? Utang saya kan banyak bang. Jajan apa? Ngapain bang? Oh, mau gambar. Ya Allah. Jam berapa Don? 7. Jam 7 gimana sih lo kalau nggak bangunin gue? Nggak nyaur nih.